Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku ogah sang cucu mendapatkan kekasih bertubuh pendek. Statementnya ini pun akhirnya menjadi polemik. Megawati juga menyebut kekasih sang cucu harus bertubuh tinggi agar tidak merusak genetik. Cucu saya 7, 5 perempuan, 2 laki. Alhamdulillah mungkin tapi masih akhir tahun ini atau permulaan tahun depan yang 5 jadi sarjana, ngono loh. Kan kalau dengar gitu, loh, kayaknya ya Allah, udah gitu tinggi-tinggi, keren-keren. Jadi sekarang udah aku bilang, kalau ada yang naksir, nggak usah kelenger dulu ya. Nah, dijejer-jejer aja. Nah, liatin dulu supaya tanding. Jangan cari yang pendek ya. Dari sisi ilmu genetika itu merusak banget aku bilang. Aduh, enggak dah. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan, nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya. Ya. Melampaui batas dalam sikapnya. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong, ya, pelan-pelan. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahustaghna. Jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Istighna namanya. Al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya. Fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong. Ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disodakahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan. Ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, Masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya, sehingga berbuat zalim. Ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya. Ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik. Kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu. Ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah. Tapi kan yang di bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih. Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong?
Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku tidak ambil pusing dengan berbagai kritik dan tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak kepada dirinya. Megawati mengatakan hingga saat ini masih banyak pihak yang menilai dirinya tidak Islami, padahal ia sudah 2 kali naik haji. Saya orang Islam, nanti dibilang tidak Islami, kata Megawati dalam seminar nasional Pancasila bertajuk Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta, Kamis 16 Februari. Saya ini orang Islam, naik haji sudah 2 kali, umroh saya sudah 3 kali, ada yang katanya saya tidak Islami, ya bodo amat, jelas Megawati. Sebelum menyinggung masalah ini, Megawati sempat heran dengan masyarakat Indonesia yang pasrah jika ada bencana. Mbok jangan gini, rakyat kita jadi tidak siap. Selalu dibilang ini bencana, itu sudah dibilang pemberian Gusti Allah, kata Megawati. Oleh sebab itu, Megawati meminta kepada masyarakat harus berusaha dan berusaha sebaik mungkin selama mereka hidup. Maksud saya, Tuhan itu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata itu mesti supaya hidup, kata Megawati. Lain kali, kalau wes panik-panik, plup-plup, saya pikir aduh kayak Turki, gempa. Jangan nunggu dong, tolong koordinasi, tutur, ya. Dalam acara itu turut hadir Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menpar B, Azwar Anas, Menteri PPA, Bintang Puspayoga, Mensotri Risma Harini, Menkes Budi Sadikin, juga ada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Setio Sigit. Kemudian turut hadir Ketua LFCCK Hafto Atmojo Suroyo, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Kepala BKKBN Hasto Wardono, Kepala BRIN Laksana Trihandoko, hingga Kepala BMKG Dwi Korita Kurnawati. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku tidak ambil pusing dengan berbagai kritik dan tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak kepada dirinya. Megawati mengatakan hingga saat ini masih banyak pihak yang menilai dirinya tidak Islami, padahal ia sudah 2 kali naik haji. Saya orang Islam, nanti dibilang tidak Islami, kata Megawati dalam seminar nasional Pancasila bertajuk Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi